Kami bersyukur kepada nama yang berkuasa. Kami bersyukur kepada nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih Tuhan, Kau sudah bawa kami masuk minggu pertama di tahun 2026. Tolong Tuhan, tuntun dan pimpin hidup kami, supaya hidup kami menjadi gereja-Mu. Hidup kami menjadi rencana-Mu. Hidup kami menjadi penggenap dari semua firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami, ajari kami. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang mengucap syukur, katakan amin. Hari ini kita akan belajar Bapak Ibu, karena kita betul-betul masuk musim yang baru, yaitu masa keemasan dari gereja Tuhan. Nah, kenapa memang saya tulis di sini gerejanya? Ya, karena gereja ini dua macam Bapak Ibu, baik secara kelompok atau pribadi. Belum tentu orang yang KTP-nya Kristen adalah punya Tuhan. Tidak menjamin orang yang ke gereja adalah orang yang menjadi milik Tuhan. Saya baru punya sebuah pengalaman yang mengejutkan. Kemarin saya pelayanan di sebuah tempat. Saya berdoa minta firman apa sih tentang Natal. Dan akhirnya saya mendapatkan sebuah pengertian yang membuat saya terkejut. Jadi Tuhan memberikan sebuah gambaran bahwa di setiap kota, ya di setiap tempat atau negara, selalu Tuhan mengharapkan Bapak Ibu ada kelompok atau orang-orang yang bisa menjadi berkat sedemikian rupa di kota, di daerah atau di bangsa itu. Tetapi pada saat orang atau gereja atau kelompok itu tidak memilih yang Tuhan tawarkan, tapi justru memilih apa yang dia inginkan, akhirnya orang itu atau kelompok itu kehilangan Tuhan. Ya. Dan Tuhan memberi gambaran tentang Simson, saudara. Sebetulnya di zaman hakim-hakim, yang diharapkan Tuhan menghabisi Filistin, itu Simson. Simson itu dipersiapkan Tuhan dari kandungan loh. Ya. Sampai lahir, sampai dewasa gak boleh dipotong rambutnya. Betul-betul dipersiapkan. Tapi di tengah jalan, dia dibujuk dan dia kehilangan keilahiannya. Yang paling menyedihkan adalah menjelang kematian, di mana dia diberi kesempatan, yaitu apa? Matanya dicungkil. Alkitab berkata kerjaan dia cuman menggiling. Dan di situ Tuhan memberikan sebuah pengertian. Kalau kita orang Kristen atau gereja Tuhan, yang kerjaannya cuman menggiling. Yang penting minggu kebaktian. Yang penting ada kebaktian. Tapi gak ada visi. Itu seperti Simson, saudara. Jadi kemarin jujur aja saya terbuka. Sebetulnya di tempat itu Tuhan dulu mengharapkan. Tapi akhirnya saudara, orang gak memikirkan apa sih yang Tuhan mau. Lebih memilih apa yang aku mau. Lebih memilih yang manusiawi daripada yang ilahi. Dan saya sampaikan kepada kebaktian bahasa Jawa, juga buat kita semua, hati-hati. Kalau hidup kita cuman seperti itu, berputar terus.
Semua yang dilakukan cuma berputar. Aktivitas kita seperti itu. Tidak ada visi. Dan akibatnya hancur. Nah, itu sebabnya saya mau sampaikan ini Bapak Ibu. Saya mau cerita dulu bahwa di masa keemasan tetap kita ada masalah. Tetap kita ada masalah. Di masa keemasan, saudara dan saya juga harus mengerti. Jangan menyepelekan si jahat. Kita tidak perlu takut, tapi jangan anggap enteng. Ya. Sekarang kita ngelihat beberapa contoh kehidupan. Ini yang ngomong Tuhan Yesus. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ternyata roh jahat bisa menguasai manusia. Ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Jadi ternyata setan itu aktif Bapak Ibu. Mencari orang yang hatinya tandus. Mencari perhentian. Kalau tidak dapat, ia tidak mendapat, ia berkata aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan. Maka dari itu saudara, jangan anggap enteng. Kita nggak boleh takut tapi jangan anggap enteng. Justru setan yang menguasai pikiran itu lebih berat saudara. Apalagi orang berkata, aku nggak percaya ada setan. Wah itu paling gampang setan kerja. Ya. Apabila ini yang ngomong roh jahat keluar. Artinya dia bisa menguasai manusia. Maka pergilah ia mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Setan tuh aktif. Kalau dia pernah diusir dari orang ini, dia akan lihat kembali orang itu gimana. Kalau orang ini gak ada kegiatan, hidupnya cuma teratur, berputar tadi seperti katakan. Gak ada gejolak yang ilahi, gak ada pekerjaan roh Tuhan dalam hidupnya. Serem Bapak Ibu. Ia keluar mengajak 7 roh yang lain. Yang lebih jahat daripadanya, mereka masuk berdiam di situ, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Karena setan itu dulu malaikat. Ya, ada sebelum manusia ada. Ya, saya sudah bilang kepada saudara, hierarkinya dulu manusia. Paling bawah ini Adam dan Hawa, malaikat, manusia Allah, dan Allah. Manusia Allah itu saudara dan saya sudah percaya Yesus lahir baru, punya roh Allah. Posisi kita di atas setan. Tapi kalau hidup kita seenaknya, tidak nurut Tuhan, bukan milik Tuhan, ya kita seperti yang manusia Adam. Itu sebabnya Bapak Ibu, di masa keemasan ini, setan gak suka saudara alami. Itu sebabnya kita harus waspada dalam kehidupan. Ya, contoh. Next. Ini contoh yang karena roh jahat. Ya. Jadi persoalan itu ada yang karena roh, ada jiwa dan lain sebagainya, kita beda. Wah ini kedip-kedip ini. Ini juga lampunya mati satu nih. Tadi saya udah kasih tahu. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Bapak Ibu ini cerita tentang orang yang di Gadara. Ya. Cerita orang yang dikuasai roh legion yang di Gadara. Yesus mengusir loh. Ini bukan murid loh, Yesus. Bapak Ibu aneh. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Ini yang aneh ya. Yesus, apa Bapak Ibu? Mengabulkan permintaan mereka.
Ini kita harus belajar betul Bapak Ibu. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu, memasuki babi-babi itu, kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya, terjun dari tepi jurang ke dalam danau, mati lemas di dalamnya. Inilah yang menyebabkan orang-orang Gadara kecewa. Mereka mendesak Yesus supaya Yesus meninggalkan daerah mereka. Mengapa? Saudara, ternyata saya pernah khotbah, ini bukan khotbah saya saudara. Di tahun 81 dan 90 saya dapat waktu seminar itu dua-duanya pengertiannya sama. Jadi orang-orang Gadara itu punya bisnis barter, saudara. Dengan orang-orang Israel, dan jalan yang paling mudah tempatnya adalah tempat di mana ada 2 orang kesurupan tadi. Karena ada 2 orang gila, membuat bisnis mereka macet. Dan mereka teriak minta tolong kepada Tuhan, karena waktu itu Yesus sebagai orang yang sering menyembuhkan orang, mengusir setan, dan Yesus pun menolong. Tapi aneh, begitu Yesus mengusir, setannya bilang, aku gak mau. Kalau engkau ngusir saya, aku mau pindah ke babi-babi. Padahal Bapak Ibu, keadaan waktu itu bisnis mereka tidak lancar gara-gara setan ini. Gara-gara orang kesurupan. Yesus menolong, tapi aneh. Mengabulkan setannya masuk ke 2000 babi. 2000 babi itu berapa? Kalau uang sekarang 8 miliar sampai 10 miliar. Bayangin Bapak Ibu. Mereka lagi susah. Orang Gadara minta tolong supaya orang yang kesurupan setan ini dilepaskan. Karena dikuasai roh jahat, mereka semua takut, gak bisa bisnis. Yang dilakukan Yesus malah mengizinkan setannya masuk ke babi. Salah satu pekerjaan orang Gadara adalah membersihkan kotoran manusia. Orang Israel itu banyak kotoran saudara, dan orang Gadara itu mempunyai banyak babi, membersihkan. Nah, apa intinya? Orang Gadara adalah orang yang sangat terikat dengan uang. Cinta uangnya tuh mengerikan, saudara. Itu sebabnya saya bilang, saudara, mengapa yang dibutuhkan Tuhan hari ini adalah gereja yang berkualitas. Bukan cuman KTP Kristen. Bukan cuman label. Bukan cuman kedudukan. Tapi kualitas hidup. Gak ada orang sempurna Bapak Ibu. Tapi hidup kita jangan ngawur. Sebab kondisinya seperti ini. Dan mereka salah mengerti. Mereka gak mengerti saudara. Bahwa dengan Tuhan mengizinkan setan itu masuk ke babi. Kelihatannya rugi sebentar. Sejak orang itu dilepaskan, kan bisnisnya jadi lancar. Bisa pulih enggak? 2000 babi, uangnya kembali enggak? Bisa kembali enggak? Bisa, 1. Dengan adanya Yesus tinggal ada di Gadara, kehebatan lain bisa terjadi. Orang anak muda punya 5 roti 2 ikan saja, dipinjem sisa 12 bakul diberikan kepada anak muda ini. Nah, seringkali hidup kita seperti itu, saudara. Mengapa Tuhan izinkan ada hal-hal yang tidak enak terjadi? Orang kadang-kadang gak mau
melewati masa yang tidak cocok dengan kita. Seperti di tempat yang kemarin saya datang. Dia nggak mau sesuatu yang ilahi. Maunya yang biasa aja lah, manusiawi aja lah. Berputar saja lah. Jalani saja lah. Jadi Tuhan tidak pernah gagal. Yang percaya katakan. Bapak Ibu, kalau tahun 2026 kita mengalami atau sebelumnya ya, saudara jangan cepat kecewa. Saudara harus hadapkan Tuhan, apa sih rencanamu? Mengapa kau izinkan terjadi, apa rencanamu? Itu pegang. Nah, untuk mengatasi masalah harus ora et labora. Doa dan bekerja. Nah Bapak ini sebuah kisah pengertian yang sangat bagus. Sebetulnya Tuhan pengen di Gadara lebih lama. Tuhan pengen lebih cepat memulihkan. Mereka gak bisa terima. Waktu mereka dengar orang Gadara sembuh, seneng. Tapi ingat 2000 babi mereka gak mau. Kenapa? Ya ini karena orang Gadara orangnya cinta uang. Ternyata peristiwa ini Tuhan sedang memutuskan. Roh cinta uang itu lagi dipotong. Sakit. Makanya sebetulnya lebih enaknya saudara hidup dalam Tuhan. Lebih enak ya kalau dulu Kong Yusak ngomong jangan dipaksa. Kalau kita nurut itu jauh lebih enak. Yang percaya katakan. Jangan sampai dipaksa kayak saya dulu. Gak mau ditemanggung. Dipaksa Ibu Linda hamil Vincent, pendarahan, saya susah. Coba kalau saya nurut lebih gampang, lebih enak. Ini contoh jiwa. Firman berkata janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara engkau. Saudara, kalau orang khawatir ya memikirkan banyak hal, itu bukan roh, itu jiwa. Bagaimana cara Daud? Dia berkata, hai jiwaku pujilah Tuhan. Hai jiwaku berharaplah kepada Tuhan. Jadi tidak semua masalah karena roh. Kenapa kita harus baca firman? Kenapa sudah dengar lagu pujian? Kenapa kita ikut menyembah Tuhan? Karena pikiran itu mempengaruhi hidup saudara. Kenapa kita deklarasi? Karena firman ini Daud berkata, hai jiwaku, berharaplah. Dia ngomong loh, hai jiwaku, kayak orang gila saudara. Tapi memang itulah caranya. Nah firman berkata sadarlah, berjagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa. Mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kalau Bapak Ibu membiarkan ya jiwa kita terus ditekan, setan akan menunggangi. Tapi kalau kita melawan, roh Allah dalam hidup kita jauh lebih kuat mengalahkan segala masalah. Yang percaya katakan, itu pilihan di tangan saudara. Kamu tahu bahwa semua saudaramu seluruh dia menanggung penderitaan. Jadi saudara, jangan anggap yang aneh. Semua nggak sama. Saudara dan saya punya pedang firman. Yang percaya, lawan dia, kata Alkitab. Jadi makanya saya bilang ora et labora itu begitu. Harus ada usaha dari kita, 1%. Next. Ini contoh keluarga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula, saudara, ini perintah ini baru loh. Perintah lama, engkau mengasihi seperti kau mengasihi dirimu. Tapi perintah baru, seperti aku mengasihimu. Itu pengorbanan yang gak mudah, Bapak. Jadi, memang gak ada cara lain saudara. Di dalam keluarga kita harus belajar menerima kekurangan.
Saya belajar dulu ya, waktu kita dulu pertama kali transisi dari situ mau ke sini. Ada hamba Tuhan terkenal, saya nggak mau sebutin, sudah. Hamba Tuhan itu jadi berkat untuk seluruh banyak gereja di Indonesia. Gerejanya terkenal gereja yang sehat, pertumbuhannya bagus, dan dia punya prinsip apa sudah. Dalam rumah tangga, dia memberi contoh. Ada masalah yang gede, dikecilin. Kalau ada masalah yang kecil, dihilangin. Dan sayangnya, hamba Tuhan ini saudara, secara nilai itu luar biasa. Tapi rohnya lemah. Akhirnya dia sempat cerai. Walaupun dia balik lagi. Nilainya bagus. Tapi rohnya lemah. Di sini saya belajar saudara. Antara roh dengan firman itu harus sama-sama kuat. Firmannya kuat, roh harus kuat. Yang percaya katakan. Kalau firmannya kuat, rohnya gak kuat, gak bisa. Bapak Ibu, papa mama saya tuh cerai. Saya tidak pernah dengar mereka kalau berantem teriak tuh gak pernah. Rumah saya itu tidak semua tembok. Antar kamar dibatasi cuman bilik Bapak Ibu. Jadi kalau mereka ribut gak mungkin saya gak dengar. Dan saya tidak pernah dengar mereka teriak. Apalagi pukul-pukulan. Tapi Bapak Ibu tahu, saya bertiga itu menderitanya luar biasa. Mereka kalau bertengkar itu gak banyak bicara. Tapi suasana rumah itu seperti neraka. Tidak ada komunikasi. Semuanya kacau. Memanas. Tapi orang gak tahu. Makanya saya mau beritahu saudara. Kalau kita sudah berkeluarga, mau tidak mau. Harus belajar berkorban. Menerima kekurangan satu dengan yang lain. Yang setuju katakan. Kita gak semua gak ada yang hebat. Tapi belajar Bapak Ibu. Nah saya belajar dari orang ini, hamba Tuhan ini. Sampai satu kali dia ketemu saya, dia malu banget. Saya bilang, kamu ngajarin saya. Di gereja harus begini-begini. Dan dia ngomong ini bukti loh, orang besar di Alkitab, orang besar di dunia. Adalah orang yang bisa membuat masalah gede jadi kecil. Itu baru orang hebat. Masalah kecil jadi hilang, itu baru orang hebat. Dan itu dari siapa? Ya harusnya kekuatan Tuhan. Orang ini gak mengandalkan roh Tuhan saudara. Satu kali dia kalah. Satu kali dia kalah dengan kelemahannya dia sendiri. Sampai cerai. Ketemu saya dia malu sekali. Tapi ajaib, kasih Tuhan mengalahkan segalanya. Sekarang balik keluarganya. Ajaib Bapak Ibu. Itu mengharukan saya. Ya, jadi, nah ini loh. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari. Makanya dalam keluarga. Yang bodoh, tidak layak. Engkau tahu bahwa soal itu menimbulkan. Gak perlu. Ini yang dia ngomong. Masalah gede dikecilin. Orang hebat harus bisa. Nah sekarang ditambah. Roh Tuhan sanggup membuat yang gede jadi kecil. Yang setuju katakan. Roh Tuhan sanggup yang kecil jadi hilang. Nah dulu dia enggak. Kita harus bisa. Kita harus bisa. Saya enggak sadar loh. Akhirnya dia kalah. Bapak Ibu jangan pikir gak ada roh. Nah saudara harus lihat ada roh pemecah. Cirinya apa? Kalau kita di rumah tangga. Ngomong apa nangkapnya keliru. Si ini ngomong apa nangkapnya keliru. Itu terus-terusan itu roh. Semua yang tidak wajar seringkali itu roh. Suami ngomong begini maksudnya baik, istri nangkapnya keliru.
Istri jawab begini maksudnya baik, keliru. Ini kalau terus-terusan itu roh. Roh pemecah. Nah kalau begitu ya ditengking roh perceraian, roh pertengkaran, roh salah paham. Tidak semua roh, tapi kalau roh ya kita harus kalahkan rohnya. Yang mengerti katakan, Bapak Ibu, semua kita harus waspada. Next. Nah, perlukah kesehatan? Latihan badani terbatas. Terbatas itu berarti berguna enggak? Berguna tapi enggak semuanya. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Tapi ada gunanya. Saya kalau di rumah Bapak Ibu ada waktu, saya olahraga. Bukan beban-beban yang berat, tapi supaya saya enggak otot-otot enggak kendor. Saya belajar sama papanya Gebi, saudara. Waduh kemarin saya kaget sekali. Papanya Gebi ini sampai turun 20 kilo, saudara. Dulu gendutnya bukan main. Dan dia bilang, aduh sekarang badanku enteng. Dari jam 2 siang gak makan Bapak Ibu. Sampai ngomong, saya bilang, Pak lapar gak? Kalau sudah mulai jam 6, keruyuk-keruyuk saudara. Dan dia berjuang jam 7 tidur. Jam 4 bangun, jalan kaki olahraga. Waduh luar biasa. Saya ngerenungin loh saudara, waduh hebat banget ya. Saya dulu pernah turun 25 kilo, itu saya doa puasa saudara. Nah ini ajaib ya. Waktu saya 25 kilo, itu 25 tahun yang lalu. Selesai hari Minggu, itu hari ke-100. Nanti bulan April, Ibu Nani akan melayani di tempat kita pas hari Pentakosta. Dulu juga sama, 25 tahun yang lalu pas beliau datang. Saya gak sadar loh saudara. Saya percaya ada sesuatu yang luar biasa di tempat kita. Yang percaya katakan, ya. Saya dulu, saya tahunya gini, saya turun 25 kilo. Akan saya kan pernah nimbang. Pulang saya nimbang. Betul, 25 kilo. Wah, tapi itu beratnya luar biasa saudara. Betul-betul hanya anugerah Tuhan. Ya. Tapi di situ saya belajar, kita mesti kerjasama, nggak bisa kita pasif. Tuhan kerja, bagian kita meresponi. Yang sepakat katakan, Bapak Ibu kesehatan tuh diperhatikan. Timotius ini anak angkatnya Paulus. Paulus berkata janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkan anggur sedikit. Bukan anggur sebotol. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Saya percaya roh jiwa tubuh harus tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Yang sepakat katakan. Next. Saudara, Alkitab berkata tanda akhir zaman manusia akan mencintai diri dan menjadi hamba uang. Ternyata memang saudara, ini sama ya. Mirip-mirip gereja Tuhan dengan Gadara tadi. Kita butuh transfer of wealth. Tapi Tuhan juga lihat kalau kita terikat dengan uang sulit. Mereka membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak sama orang tua, tidak berterima kasih, tidak mempedulikan roh Tuhan. Ya, janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Allah telah berfirman, kau sekali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali tidak akan meninggalkan kau. Yang percaya katakan. Nah ini menarik Bapak Ibu. Pada waktu Daud di Hebron, mendadak suku ini bisa muncul karunia pengertian tentang saat yang baik.
Sehingga dia selalu melapor kepada Daud, jangan ke sini, perangnya harus begini. Jangan ke situ, perangnya harus begitu. Itu selalu Isakar. Isakar itu artinya apa? Isakar artinya pebisnis. Jadi Bapak Ibu, kalau zaman dulu raja perang di dunia nyata. Sekarang kita para pebisnis perang di dunia perniagaan. Maka dari itu kemarin saudara kenapa perlu dengar apa yang disampaikan oleh Pak Daud. Kalau punya uang beli emas, gak begitu punya uang beli perak, gak begitu lagi beli perunggu, gak punya doa. Loh jangan sepelekan. Saudara tahu, ini saya tadi cerita ya, ada berita baru, ya ini temen dulu aktif di persekutuan. Anak muda minder sekali saudara. Kalau kebaktian selalu di pojok, sangat minder. Bapak Ibu, zaman dulu orang tuanya hanya punya lapak, itu apa sih ya? Kalau di pasar itu dia nggak punya tempat, tapi hanya punya sedikit apa itu ya? Kayak bambu-bambu yang untuk jualan. Namanya apa? Lapak ya. Hanya itu saudara, ibunya. Saudara kemarin saya terkejut dengan berita. Sekarang orang ini saudara punya ruko untuk dia bisnis. Sampai saya tanya, kamu utangkah kamu? Tidak. Dari mana awalnya? Saudara tahu, dia dan ibunya sama-sama menabung di bank ya. Bukan bank hebat, uangnya juga gak banyak. Dua-duanya bisa dapat undian yang paling mahal. Yang ibunya di bank ini, anaknya di bank ini, dua-duanya dapat duit yang paling gede. Saya mau tanya, itu siapa kalau bukan Tuhan? Ngerti Bapak Ibu? Saya sampai tanya, rahasiamu apa? Saya bilang, saya gak punya rahasia Pak. Saya ingat apa yang diajarkan Pak Dokter Gigi, maksudnya Dokter Gigi saya tahu Pak Yusak. Dulu Pak Yusak kalau di Temanggung sudah dia di Tegal dia pernah cerita. Kalau kamu setia dalam perpuluhan, melakukan perpuluhan itu jangan karena takut kepada Tuhan, tapi karena bersyukur kamu mengembalikan syukur itu menjadi milik Tuhan. Dan dia ngomong saya hanya ingat itu. Saya tidak pernah berbuat apa-apa. Setiap ibu saya pulang dari pasar, saudara jangan pikir ini orang Chinese loh. Orang Chinese loh saudara. Kerja di pasar, di lapak. Jarang kan? Tapi ini kejadian. Dia selalu ibunya bilang, waduh aku butuh duit. Dia ngomong, Bu, dia mamanya harus mesti kembalikan. Hanya setia saudara. Dan tahu-tahu dia dua-dua, dia sama ibunya dapat, mamanya dapat undian dari bank. Dan dari situ saudara, akhirnya dia berkembang, bisa punya apa di pasar itu. Akhirnya sekarang punya ruko. Dia bilang sama saya, nanti kalau ke Tegal doain ya. Loh sudah didoain belum? Sudah sama pendeta saya. Ya sudahlah. Ya kan saya murid-muridnya, kata sama saya. Enggak, kamu muridnya Yesus. Amin Bapak Ibu. Saya bilang, kamu muridnya Yesus. Ya banyak orang yang lebih kaya dari orang ini saudara. Tapi buat saya nilainya tinggi. Dia setia. Dia ingatkan mamanya. Kembalikan. Mama butuh duit. Kembalikan mah. Dia ngomong gitu. Berikan perpuluhan itu. Bukan kita takut. Ucapan syukur. Saudara, Tuhan tidak pernah merugikan kita. Yang percaya katakan, setia itu gak mudah saudara. Lepas dari ikatan tidak mudah. Jadi saya selalu mendapat berita-berita yang ajaib. Yang sumbernya cuma satu. Kasih karunia Tuhan lebih hebat dari kelemahan kita.
Orang di pasar aja gak punya tempat. Sekarang punya ruko. Rukonya loteng loh saudara. Bukan ruko biasa loh, loteng. Atasnya jadi buat tempat tinggal. Saya bilang Tuhan kita ajaib. Saya mau beritahu saudara, ini tahun yang baru. Musim yang baru. Berkat yang baru. Hati yang baru. Yang sepakat, katakan, Temanggung engkau sekali-kali bukan yang terkecil. Bethlehem Efrata, engkau sekali-kali bukan terkecil. Daripadamu muncul para pemimpin. Saya percaya, kita harus percaya. Anak-anak bungsu sedang menunggu. Sekolah misi itu ada. Akan muncul pemimpin-pemimpin yang ajaib. Yang membuat 85% keselamatan akan terjadi. Tuhan buat kami percaya. Bukan karena kekuatan kami, karena anugerah-Mu. Bukan karena hebatnya kami, tapi karena kasih karunia-Mu. Amin. Bekerjalah Tuhan, bekerjalah Tuhan. Mampukan kami, layakkan kami. Ampuni kami. Biar karya-Mu berlangsung. Jangan pernah tinggalkan kami. Kalau kami mulai tidak nurut, paksakan kehendak-Mu. Amin. Jadi, ini musim yang baru. Ini waktu yang baru. Amin. Berkat yang baru. Amin. Hati yang baru. Amin. Dalam tubuh dan darah-Mu yang memperbarui hidup kami. Roh jiwa tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita makan dan minum. Kami percaya Engkau peduli dan Engkau akan genapi cara-cara-Mu sendiri. Kami percaya berkat datang dari utara, selatan, timur, barat. Tidak terhalang. Semua datang karena rencana Tuhan. Semua datang karena firman Tuhan. Supaya kami bisa melaksanakan bagian kami. Kami terima berkat yang terbaik di roh, jiwa, keluarga, tubuh, ekonomi kami. Dari Tuhan dan tanpa batas. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima dan percaya katakan, amin.